Halo guys, brother and sister semuanya. Kenapa Gen Z lembek? Itu yang mau kita bahas nanti ya. Jadi kenapa ya Gen Z itu kok dikatakan lembek? Apa yang terjadi pada Gen Z ya? Yuk kita simak bareng kenapa Gen Z itu dikatakan lembek. Kalian mau dikatakan lembek? Oke, mari kita bahas bersama. Sebagai contoh guys, kayak begini nih. Kenapa sampai terjadi komentar-komentar tentang Gen Z ya guys. Dan tentunya kalian gak mau lah dikatakan begitu. Tapi fenomena yang ada di sosmed maupun di sekitar kalian itu yang terjadi. Jadi mereka dikatakan lemah, lembek dan lain-lain. Dan pada akhirnya di tempat kerja mereka tidak nyaman dan memilih menganggur. Katanya pengen jadi pengusaha gitu katanya. Tapi etos kerja mereka cuma seperti itu. Dan banyak sekali alasan yang untuk dipakai membenarkan bahwa lebih baik menganggur. Begitu katanya. Apa benar demikian ya guys? Dan banyak hal nih yang mau kita lihat. Apakah Gen Z itu seperti itu? Jadi seperti ini nih, teman kerja yang toksik, ya, tempat kerja, jam kerja dan lain-lain nih, yang dijadikan alasan untuk para Gen Z ini keluar kerja ya, males intinya mereka ya. Tapi ya teman kerja yang toksik atau luang kerja, apapun yang mereka katakan seperti itu. Ini yang dijadikan alasan untuk jadi mereka resign kerjaan mereka. Jadi ada sebuah penelitian dan beberapa penelitian yang lain yang menyebutkan bahwa ada bukti bahwa Gen Z itu mempunyai mental health struggle yang berbeda. Dan tentunya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang lebih kuat kondisi mentalnya. Begitu kata penelitiannya. Jadi kalau pada Gen Z itu sering mendapatkan stresor, kemudian merasa sendiri seperti itu ya. Seringnya kita dapatkan pada pasien-pasien Gen Z seperti itu. Dan semoga Gen Z ini menjadi harapan bangsa yang sangat baik dan kuat tentunya. Dan dari sebuah penelitian didapatkan bahwa dari Gen Z ini, bahwa dari kekerasan terhadap orang lain dan kemungkinan untuk suicide atau bunuh diri mempunyai kecenderungan yang lebih besar dari generasi yang lebih tua sebelumnya. Dan ini jadi keprihatinan kita ya guys. Lah, mari kita cermati tabel yang ada di atas ini. Bagaimana perbandingan Gen Z dengan generasi yang lebih tua sebelumnya. Sangat memprihatinkan guys. Jadi siapakah Gen Z itu? Gen Z itu adalah generasi yang lahir antara tahun 97 sampai 2012. Generasi yang lahir dan dibesarkan dibarengi dengan era digitalisasi, kemudahan internet dan telepon pintar atau smartphone, yaitu generasi yang tumbuh dengan kondisi yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan di antara ciri-cirinya adalah dia gampang sekali bermedia sosial ya guys, dan mahir menemukan informasi yang dibutuhkan dari dunia digital, tapi dia kurang mahir dalam berkomunikasi interpersonal dengan orang lain dan kurang mahir dalam kerja tim. Dan ketika dia menghadapi problem, apalagi jika hasil usahanya dia tidak segera nampak, maka dia akan sangat mudah stres, frustasi seperti itu. Dan ketergantungan dia terhadap media sosial dan gadget sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi rentan sekali terhadap cemas dan depresi. Itulah Gen Z. Dan Gen Z lembek bukan karena lemah, tapi karena memang kurang gigih saja dalam menghadapi problem di sekitar mereka. Dan apa sih sebenarnya kegigihan itu? Sebenarnya kegigihan adalah semangat untuk tidak menyerah saat berhadapan dengan kesulitan dan kegagalan, yaitu sebuah kualitas diri yang menjadi indikator prediktif dari kualitas kerja dan kesuksesan seseorang. Dan tentu saja memiliki strategi yang bagus dan memanajemen waktu dengan baik untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau solving problemnya. Jadi kenapa Gen Z itu bisa jadi kurang gigih ya?
Mungkin salah satu sebabnya adalah instant gratification tentunya. Jadi kalian ngerti apa yang dimaksud instant gratification? Dan segala macam yang telah didapatkan oleh Gen Z itu serba mudah guys. Dan tentu saja ketika kemudahan itu gampang didapat, semua fasilitas ada, akan menyebabkan Gen Z itu bakal ingin mendapatkan semuanya dengan cara yang cepat dan langsung instan begitu tentunya. Dan akhirnya ketika dia segalanya dapat dengan mudah, maka dia akan gampang sekali patah guys. Dan tentu saja kalau misalnya dia patah semangat atau apa, dia akan mendapatkan penyesalan yang sangat mendalam. Dan tentunya akan membuat dia menjadi mudah untuk self-harm ataupun ada suicidal thinking buat dia. Dan hal ini akan menyebabkan adanya kesabaran yang buruk dan tentunya kontrol diri yang sangat buruk ketika dia sering mendapatkan instant gratification. Begitu ya guys. Lalu kenapa Gen Z suka instant gratification ya guys? Kira-kira kenapa ya guys? Jadi di masa Gen Z ini sudah banyak kemudahan-kemudahan guys. Media sosial maupun cara nyari kebutuhan-kebutuhan yang sangat mudah seperti untuk order makanan via online, order barang via online. Jadi dia gampang sekali mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan tidak ada jeda atau pembatasan-pembatasan waktu terkait itu, dan tentunya membuat dia semakin tidak sabar ketika mendapatkan penundaan-penundaan. Jadi kemudahan itu tidak selalu mendidik baik ya guys. Kadang kemudahan itu membuat orang menjadi lemah. Dan ini dia akibatnya guys, yaitu kesabaran yang rendah, kemudian kontrol diri yang buruk tentunya. Dan apa itu kesabaran? Tentunya ada dua komponen di sini, yaitu pertama adalah menunggu hasil yang diinginkan, dan yang kedua adalah hasil yang tidak diinginkan itu muncul pada kehidupan dia. Dan kesabaran itu berupa ketenangan Anda atau ketenangan kalian guys dalam menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan atau tertundanya suatu keinginan kalian guys. Dan banyak penelitian mengungkapkan bahwa orang yang sabar akan cepat mencapai tujuannya dibandingkan orang yang cepat bosan ataupun dia terkesan lemah, segera meninggalkan atau pengen sesuatu yang secara instan akan sulit mencapai kesuksesan. Dan ketidaksabaran itu akan membuat dia merugi secara jangka panjang di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan kontrol diri? Yaitu suatu kemampuan untuk mengendalikan diri dari serangkaian langkah, apakah dia akan melanjutkan suatu cita-cita atau menunda suatu keinginan, atau dia akan selalu meluapkan emosionalnya. Jadi ini bagian dari kontrol diri, dan tentu saja itu akan membuat dia akan jauh lebih tenang, lebih tertata, dan tentu saja tidak akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dan kontrol diri yang buruk ini akan menyebabkan dan berkontribusi pada obesitas, gangguan mental, penyakit biologis, dan masa depan yang menjadi suram karena sulitnya mengontrol diri. Dan kontrol diri yang buruk ini akan menyebabkan orang selalu impulsif, jadi menuruti dorongan-dorongan dirinya untuk berbelanja dan lain-lainnya, sehingga dia dalam perencanaan keuangan akan sangat buruk dan nantinya akan tidak punya sesuatu untuk dirinya karena keuangannya ataupun waktunya dihabiskan hanya untuk bersenang-senang, dan masa depan pun menjadi suram. Dan sebaliknya, ketika kontrol dirinya baik, maka dia akan lebih mudah merencanakan masa depannya dengan pendidikan dan bersabar dengan tugas-tugasnya, dan mampu merencanakan keuangannya dengan baik sehingga masa depannya lebih tertata dengan baik. Dan ini bedanya zaman dulu sama zaman sekarang, antara mendapatkan sesuatu dengan effort yang besar, dan sekarang semuanya pun dengan mudah menggerakkan jari semua dibeli. Nah, itu bedanya guys. Jadi kita bahas lagi tentang instant gratification. Instant gratification adalah kebiasaan diri untuk merasakan kenikmatan atau kebutuhan biologis tanpa penundaan atau penangguhan.
It adalah yang bertanggung jawab mendorong kita untuk mencari instant gratification. Dan ego adalah yang memastikan semua keinginan dan kebutuhan kita dimanifestasikan dengan cara sesuai dengan apa yang ada. Dan perkembangan psikologis dan ego yang sehat adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan seseorang gitu. Nah, lalu apa sih lawannya instant gratification itu? Kalian tahu nggak? Dan yang dimaksud dengan delay gratification adalah kemampuan diri untuk menunda sebuah kepuasan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan. Dan sebuah penelitian sudah dilakukan di tahun 1972, yaitu tentang anak-anak yang bersedia menunda kesenangannya, yaitu mendapatkan marshmallow dalam hal ini, dan mereka ketika di masa mendatang akan mendapatkan nilai SAT yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak mau menahan diri untuk mendapatkan marshmallow. Dan kebanyakan anak-anak yang ingin segera mendapatkan marshmallow, mereka ditemukan mendapatkan permasalahan ketergantungan zat dan nilai SAT yang rendah, dan kemungkinan obesitasnya juga lebih tinggi. Begitu penelitian ini berkata. Dan ternyata di berbagai aspek kehidupan, orang yang bisa menunda keinginan segeranya akan mendapatkan banyak kelebihan-kelebihan di masa mendatang dari segala aspek kehidupan dia. Jadi, begitu pentingnya sebuah delay gratification pada diri seseorang. Dan kemampuan untuk menunda keinginan segera ini dapat diprediksi dengan sejumlah keterampilan yang akan didapat ketika dia bersabar menunggu, dan kemungkinan untuk terjebak dalam situasi yang sangat stressful akan menjadi lebih kecil. Dan dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa anak-anak yang mampu menunggu lebih lama menjadi remaja yang lebih kompeten secara akademis dan sosial, dan lancar berbicara, kemudian rasional, empatik, teratur, dan mampu mengatasi frustasi dan stres dengan baik. Begitulah jadinya guys. Dan salah satu ketakutan pada Gen Z adalah tren tentang fear of missing out. Ini yang sedang banyak terjadi guys. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian beda, kalian tidak sama dengan orang lain, dan gak usah takut ditinggalkan orang lain karena kalian tidak mengikuti tren atau tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain yang mungkin tidak perlu ya guys. Dan sebenarnya yang ditakutkan dari FOMO ini adalah dia takut sekali untuk ketinggalan tren guys. Tidak mengikuti tren, bajunya tidak update, informasi tidak update, seperti itu. Dan keinginannya untuk menjadi populer menjadi sangat besar. Dan FOMO ini juga berdampak pada gangguan tidur pada pemuda yang sering menunda aktivitas tidurnya hanya untuk main HP di malam hari, nongkrong dengan teman-temannya. Maka dia seringkali terdapat gangguan tidur. Dan quarter life crisis Gen Z bisa kita pahami juga di sini. Kalian paham quarter life crisis? Jadi quarter life crisis adalah perasaan frustasi, panik, merasa tidak berdaya, tanpa tujuan hidup, dan merasa tidak bahagia. Kadang-kadang merasa hidupnya hampa, tidak ada tujuan hidup. Seringkali muncul demikian pada Gen Z. Dan dari definisinya adalah quarter life crisis adalah krisis emosional pada individu usia 20-an ditandai dengan perasaan tidak berdaya, terasa terisolasi, keraguan diri, dan ketakutan akan kegagalan. Dan sebuah studi mengatakan bahwa subjek mengalami frustasi dan panik akibat tekanan keluarga dan sosial, serta kesulitan melakukan banyak tugas sekaligus dari Gen Z ini. Dan faktor krisis ini meliputi kesulitan memotivasi diri, tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial, serta keterkaitan emosional dan kaitannya dengan musik. Nah, apa ini guys ya? Dan quarter life crisis mencerminkan periode sulit dengan berbagai perjuangan emosional dan kesulitan dalam mengelola banyak tugas secara bersamaan. Ini kemampuannya agak minus guys.
Dan yang timbul adalah kekecewa dengan hasil tes kuliah, salah jurusan, tidak bisa mengikuti perkuliahan, bukan passionnya, merasa nggak balance, dan tentunya kemampuan untuk berinteraksi sosialnya bakal sering terjadi konflik dan masalah dengan teman-temannya. Dan tentu saja kurangnya motivasi diri dan rendahnya motivasi diri. Dan salah satu bentuk krisisnya adalah gangguan panik. Orang dengan kecemasan bisa mengalami serangan panik, dan gangguan panik menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa dibicarakan oleh orang lain dan apapun itu dituduh segala macam. Dan kecemasan dapat berdampak signifikan pada aspek pribadi dan profesional kehidupan seseorang. Merugikan banget ya guys. Dan sering juga perasaan tidak berdaya pada Gensi ini seringkali muncul. Dan saat berada di lingkungan yang tidak diinginkan dan dia bilang toksik atau apapun, sebenarnya dia pengen lepas dari lingkungan itu, tapi dia tidak mampu berinteraksi dan mengatakan sebenarnya pada orang lain. Dan Gensi sering kesulitan menemukan jalan keluar dari problemnya. Dan timbulnya takut akan kegagalan karena kurangnya kemandirian dan kekuatan dalam mengambil keputusan-keputusannya. Sehingga ketika dihadapkan kepada keputusan yang sulit, Gensi cenderung takut gagal dan kembali kepada orang tua dengan harapan dia bisa menghindari kegagalan dan mendapatkan privilege dari orang tua mereka. Begitu biasanya guys. Dan Gensi kadang tidak punya tujuan hidup guys. Mau ngapain, mau gimana, mereka bingung. Yang mereka kejar hanya kesenangan yang instan. Dan tujuannya apa hidupnya, kadang mereka juga tidak temukan itu. Dan meskipun tahu masalahnya dan solusinya, dia udah browsing kemana-mana, dia tetap saja tidak bisa mengambil keputusan terhadap pilihan yang sulit guys. Dan terlalu sering berkutat di dunia maya sehingga kehilangan orientasi pada dunia nyata. Begitulah kesulitannya. Dan seringkali ditemukan kalau Gensi itu tidak merasa bahagia karena dia bilang yang punya trauma, hubungan interpersonal yang jelek, semua memusuhi, seperti itu. Dan pertemanannya tidak pernah lama guys. Dan cenderung menghindari membatasi pertemanan tapi memiliki keinginan hubungan yang membawa kebahagiaan. Kan naif sekali guys. Gak mau temenan tapi pengennya bahagia gitulah. Dan seringkali tidak bahagia dalam pekerjaan dan karir. Dan sering memilih jalur escape dengan melanjutkan pendidikan daripada bekerja. Jadi sekolah itu cuman alasan supaya dia gak bisa problem solving di tempat kerjaan. Akhirnya di sekolah tuh. Apa benar begitu? Ketika dengan permasalahan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi kamu harus tangguh guys. Tuh bagaimana caranya biar tetap jadi tangguh? Apa yang mesti kita lakukan ya guys? Apa yang perlu kita intervensi pada diri kita guys? Dan ternyata guys, tentang religiusitas itu mempunyai kontribusi yang sangat positif pada Gensi ini. Dan penelitian pun banyak yang berkata demikian. Religiusitas itu berhubungan dengan fungsi kesehatan fisik dan mental. Dan keterlibatan dalam aktivitas keagamaan biasanya memperkuat jaringan sosial, hubungan keluarga, dan memberikan kepuasan hidup. Demikian guys tentang religiusitas. Orang yang religius cenderung lebih bahagia dan cepat pulih dari kesulitan dan menunjukkan bahwa religiusitasnya berhubungan dengan ketahanan individu tersebut. Bener gak guys? Dan salah satu lagi adalah melatih kontrol diri guys. Dan perlu kita pahami bahwa kontrol diri ini mirip dengan kekuatan otot. Ada batasnya sehingga perlu dilatih dan ditingkatkan kekuatannya. Dengan menggunakan humor dan perasaan positif seperti altruisme juga akan meningkatkan kontrol diri. Dan berlatih tugas-tugas sederhana, kemudian menggunakan tangan non-dominan, nyobain tangan kiri, biasanya gak kidal dia bilang kidal, nyikat gigi pakai tangan kiri, itu akan meningkatkan keteguhan seseorang. Kemudian salah satunya adalah yang paling baik adalah berpuasa bisa menjadi pendekatan. Tapi yang penting adalah mengkonsumsi makanan yang kaya karbohidrat, terutama saat melakukan tugas dan membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi.
Jadi makan perlu diperhatiin ya guys. Dan bagaimana cara menghindarkan diri dari instant gratification adalah teguh pada proses dalam mencapai tujuan dan dapat melatih kebiasaan delay gratification dan melatih kesabaran dan membatasi akses sosial media dari anak dan melatih teknik meditasi barangkali sehingga anak itu bisa lebih tenang dan santai. Dan buat para orang tua nih, dengan cara menyertakan anak dalam hobi sejak dini akan membantu mengembangkan kesabaran, kemudian restrukturisasi kognitif otak dan menetapkan tujuan khusus dengan memecahnya menjadi unit kecil-kecil yang dapat dicapai satu persatu dengan sabar dan akan membantu anak itu dalam mengontrol dirinya untuk tidak segera mendapatkan tujuan yang besar. Dan sedangkan untuk kecanduan media sosial dapat diatasi dengan mengembangkan rasa harga diri yang sehat sejak kecil. Tentu saja yang kita singkirkan adalah perasaan FOMO, merasa dikucilkan, follower kecil, tidak populer. Itu kita gantikan dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena punya kemampuan dan life skill yang lebih baik daripada sekedar melihat sosial media. Gitu guys. Dan menetapkan kalau pada anak-anak penggunaan sosial media itu kita batasi sangat-sangat direstrik karena akan mengurangi kegigihan dan anak akan sering mendapatkan instant gratification dari smartphone atau gadgetnya guys. Dan yang dapat kita simpulkan adalah saat ini untuk menghindari terjadinya gen silang lembek yang perlu kita hilangkan adalah beberapa hal, yaitu salah satunya kecanduan media sosial, merasa ingin populer atau kebutuhan untuk jadi populer. Tapi yang kita kembangkan adalah perasaan harga diri, pengembangan interaksi dengan teman-temannya, dan tentu saja secara offline ya guys. Tapi kalau online ya sama aja, berarti bertemu, bercengkrama, main bareng, nongkrong bareng tanpa pegang handphone, dan pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari kecanduan terhadap sosial media. Nah, demikian guys, barangkali ada yang kalian tanyakan, kalian bisa lihat kontak person ya. Dan tentu saja semoga manfaat buat kalian ya guys, dan tetap semangat dan tetap sehat dan kuat. Be strong brothers. Oke, sampai jumpa kembali. Salam.